Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Permatasari dengan NIM 23111067. Baik, saya di sini akan membuat video tentang berbicara demi memenuhi tugas keterampilan berbahasa Indonesia dengan Ibu dosen pengampu Sri Apani MPD. Baik, yang pertama yaitu pengertian berbicara. Berbicara adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan ide, informasi, dan perasaan kepada orang lain melalui penggunaan bahasa atau lisan. Berbicara melibatkan proses komunikasi yang bertujuan untuk membangun pemahaman antara pembicara dengan pendengar. Yang kedua, tujuan berbicara. Yang pertama ada untuk menginformasikan, yaitu memberikan pengetahuan atau informasi baru kepada orang lain. Baik, yang kedua yaitu tujuan berbicara untuk menghibur, menyampaikan sesuatu yang menarik atau lucu untuk menghibur para audiens. Yang ketiga yaitu tujuan berbicara untuk membujuk, meyakinkan audiens untuk menerima pendapat atau melakukan suatu tindakan. Yang keempat untuk ekspresi diri, mengungkapkan perasaan atau pemikiran. Yang kelima untuk interaksi sosial, yaitu membangun hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang pertama ada faktor internal, yaitu ada kepercayaan diri, penguasaan kosakata, pengalaman berbicara, dan motivasi individu. Faktor yang kedua yaitu ada faktor eksternal, yaitu mencangkup lingkungan sosial, dukungan dari keluarga atau teman, peluang untuk berbicara di depan umum, media, dan teknologi pendukung. Selanjutnya ada syarat-syarat berbicara. Yang pertama yaitu kejelasan, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua ada kesesuaian, memperlihatkan atau memperhatikan konteks dan audien. Selanjutnya ada logika, mengatur ide atau informasi secara terstruktur. Selanjutnya ada komunikasi, yaitu menyesuaikan bahasa tubuh, intonasi, dan ekspresi wajah. Selanjutnya ada konsentrasi, yaitu fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pembicara yang ideal, yaitu yang pertama ada menguasai materi, memahami dengan baik topik yang dibicarakan, percaya diri, tampil dengan keyakinan di depan para audiens. Selanjutnya kemampuan beradaptasi, menyesuaikan gaya bicara sesuai situasi dan audiens. Selanjutnya ada artikulasi yang baik, yaitu mengucapkan kata-kata dengan jelas. Selanjutnya interaktif, yaitu mampu melibatkan audiens dalam percakapan. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam berbicara. Yang pertama ada kebahasaan, yaitu meliputi kosakata, tata bahasa, dan pelafalan. Selanjutnya ada nonverbal, yaitu bahasa tubuh, kontak mata, dan ekspresi wajah. Selanjutnya psikologis, yaitu kepercayaan diri dan pengelolaan emosi. Selanjutnya ada situasional, yaitu penyesuaian konteks dengan tujuan berbicara.
Selanjutnya teknis, yaitu penggunaan alat bantu seperti mikrofon atau presentasi visual. Selanjutnya jenis-jenis berbicara. Berbicara dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan situasinya. Yang pertama yaitu ada berbicara formal. Dilakukan dalam situasi resmi seperti pidato, presentasi, atau di saat sedang wawancara. Yang kedua yaitu ada berbicara non formal. Berbicara ini dilakukan dalam suatu situasi sedang santai atau dalam kehidupan sehari-hari seperti percakapan dengan teman atau percakapan dengan keluarga. Yang ketiga ada berbicara monolog, yaitu seseorang berbicara sendiri di hadapan para audiens tanpa instruksi misalnya pidato. Lalu yang keempat ada berbicara dialog, yaitu komunikasikan dua arah antara dua orang atau lebih seperti diskusi atau wawancara. Selanjutnya berbicara kelompok, yaitu diskusi panel atau seperti debat atau presentasi kelompok yang melibatkan banyak orang. Baik materi selanjutnya yaitu tentang strategi berbicara. Berikut ada beberapa strategi berbicara yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada ulang ucap, yaitu mengulangi kata atau kalimat yang sudah didengar untuk melatih penghafalan. Yang kedua ada lihat ucap, yaitu membaca teks atau melihat gambar kemudian mengucapkan ulang kembali. Baik, yang ketiga yaitu ada memerikan. Memerikan yaitu menggambarkan sesuatu dengan jelas seperti mendeskripsikan benda atau peristiwa. Baik, yang keempat ada menjawab pertanyaan, yaitu merespon pertanyaan yang diajukan oleh orang lain. Yang kelima ada bertanya, yaitu mengajukan pertanyaan untuk memperjelas atau memulai diskusi. Yang keenam, pertanyaan menggali, yaitu menanyakan hal-hal mendalam untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Yang ketujuh, melanjutkan cerita, yaitu menyambung cerita yang telah dimulai oleh orang lain. Yang kedelapan, ada menceritakan kembali, yaitu menyampaikan ulang cerita dengan bahasa kita sendiri agar orang lain itu dapat mengerti. Yang kesembilan ada percakapan, yaitu kita berkomunikasi dua arah secara spontan. Yang 10 ada parafrase, yaitu mengulang informasi dengan menggunakan kalimat atau kata-kata yang berbeda. Yang 11 ada reka cerita gambar, yaitu membuat cerita berdasarkan gambar yang telah kita lihat. Yang ke-12 yaitu bercerita, yaitu menyampaikan cerita secara detail baik fakta maupun cerita fiksi atau cerita karangan. Yang ke-13 yaitu memberi petunjuk, yaitu memberikan arahan atau instruksi dengan jelas dan benar. Baik, materi yang berikutnya yaitu praktek keterampilan berbicara. Untuk meningkatkan keterampilan berbicara, kita dapat menemukan beberapa metode praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu latihan ulang ucap. Mengulang kata atau kalimat untuk melatih pelafalan dan intonasi. Yang kedua ada berlatih di depan cermin, yaitu mengamati ekspresi wajah
dan gerakan tubuh saat sedang berbicara. Selanjutnya, yang ketiga, simulasi situasi, yaitu membayangkan atau mempraktikkan berbicara dalam berbagai situasi, seperti presentasi atau wawancara. Selanjutnya ada simulasi situasi. Selanjutnya yang keempat yaitu bermain peran. Mengambil peran tertentu dalam sebuah cerita atau skenario. Yang kelima yaitu membuat video atau audio rekaman, yaitu kita dapat merekam diri sendiri saat sedang berbicara atau saat sedang mengevaluasikan gaya dan kesalahan. Selanjutnya yang ketujuh, yang keenam ada diskusi kelompok, yaitu kita ikut berpartisipasi dalam diskusi untuk melatih berbicara di depan banyak orang agar kita tidak gugup dan tidak salah kata. Baik, yang ketujuh yaitu menyampaikan cerita atau pengalaman. Berlatih menceritakan kisah yang menarik atau pengalaman pribadi dapat kita ceritakan kepada audiens agar lebih menginspirasi atau lebih bisa menceritakan pengalaman pribadi masing-masing. Baik, yang terakhir yaitu debat atau argumen, yaitu melatih kemampuan berbicara secara kritis dengan mendukung atau menentang sebuah perdebatan yang sedang terjadi atau perdebatan yang sedang berlangsung. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.